semua hal yang terkait dengan hal ini adalah sifatnya spekulasi. Ya, sobat sekalian, seperti yang kita ketahui, akhirnya acara di Robitoh Alawiyah tetap dilaksanakan walaupun tanpa kehadiran Imad ya. Ini sebenarnya sangat disayangkan ya. Ini justru kesempatan Pak Kiai Imad atau Pak Imad ini bisa hadir ke Robitoh Alawiyah, memenuhi undangan resmi Robitoh Alawiyah. Tentu saja nanti di situ Pak Imad bisa mempresentasikan tesisnya ya. Katakanlah kalau itu memang dinamakan tesis ya. Kalau Gus Rumel mengatakan itu bukan tesis, itu hanya sekitar clipping-clipping biasa ya. Ya apapun namanya, baik itu tesis atau clipping atau diktat atau sejenisnya, yang jelas ini sebenarnya kesempatan yang sangat baik sekali untuk Pak Imad mempertahankan presentasi tentang tesisnya itu. Tapi ya sayang sekali dia tidak hadir. Dan akhirnya hanya ada acara seminar ya, memaparkan apa-apa yang menjadi dalil dari Robitoh Alawiyah yang tetap mempertahankan bahwasanya memang benar Sadah Ba'lawi adalah bagian dari keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sekian banyak paparan ya, mulai dari studi literasi atau studi literatur untuk membantah apa-apa yang ada di tesisnya Pak Imad ya. Ini yang menarik, berkali-kali tentang andalan yang disampaikan oleh kubu Pak Imad CS ya tentang DNA ya. Cukup menarik sekali untuk membahas tentang metode DNA ya, apakah benar yang diklaim oleh Pak Imad CS, termasuk ya yang diklaim Dr. Sugeng ya, dokter apa itu, dokter spesialis DNA kah dia, yang mengklaim bahasanya haplogrup J1 adalah haplogrup baginda Rasulullah SAW atau DNA yang identik dengan DNA baginda Rasulullah SAW, sehingga konsekuensinya adalah setiap klien yang mengaku bahwasanya mereka adalah dzurriyyah Nabi, maka harus tes DNA yang hasilnya tentu saja harus J1 sebagaimana yang identik dengan DNA baginda Rasulullah SAW. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah dari mana Pak Dr. Sugeng ini bisa memastikan bahwasanya haplogrup J1 ini adalah haplogrup yang merupakan DNA identik dari baginda Rasulullah SAW. Dari mana Pak Dr. Sugeng ini mempunyai kesimpulan seperti itu ya? Sampel yang diambil seperti apa? Siapa aja sampel yang diambil sehingga Pak Dr. Sugeng ya dan kawan-kawan yang pro dengan Imad ini menyimpulkan bahwasanya haplogrup baginda Rasulullah SAW adalah J1. Sementara mungkin yang sebagian dari Sadah Ba'lawi ini berada di haplogrup G ya, walaupun itu sebagian ya. Yang kemarin belum melihat, silakan langsung ke Nabaik TV. Ini kita akan menyoroti tentang penjelasan kembali Sayyid Muhammad As-Segaf tentang asal usul haplogrup J1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung aja, ini kaitannya dengan DNA ancestry atau DNA untuk penelusuran nasab jauh. Nah, apakah bisa dalam menggunakan yang seperti yang sekarang dibicarakan itu untuk menentukan nasab jauh dengan keadaan yang sekarang ini? Nah, kita mulai dengan J1 sebagai haplogrup Ibrahimi. Apakah ini fakta atau masih misteri? Nah, sayangnya ini masih sebuah misteri. Nah, misteri ini enggak ini ya. Sorry. Dari ini. Dia tidak apa menyeluruh begitu ya bacanya, atau ada kesalahan? Nah, tapi bisa dibaca poin-poinnya. Ya, karena ada kawan-kawan itu yang langsung men-screenshot begitu. Nah, di sini kan berarti tidak terbaca. Di YouTube full. Baik. YouTube full. Gitu. Baik. Oh, di YouTube full. Oke. Jadi sayangnya ini masih sebuah misteri ya. Belum bisa dipastikan apakah J1 itu haplogrup dari Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Dan ini bermula dari manipulasi interpretasi sebenarnya dari hasil studi statistik terhadap orang-orang Yahudi Kohanim oleh beberapa orang yang memiliki agenda tertentu. Jadi ada beberapa orang yang memanipulasi hasil uji statistik dari beberapa saintis untuk suatu agenda tertentu, bisa politik dan lain-lain, bisnis juga, untuk laboratorium. Studi statistik diawali oleh Dr. Karel
Skorecki yang dipublish di British Science Journal Nature pada tahun 1997 dengan melibatkan 188 sampel ya, dari pria Yahudi Israel, England, dan North America. Sebenarnya saya ingin jelaskan dulu kenapa ada Yahudi Kohanim dan Levi dan Yahudi biasa. Untuk masyarakat Yahudi ini, sebenarnya siapa yang ibunya Yahudi, mereka otomatis Yahudi, kecuali Kohen dan Levi, karena Kohen dan Levi ini menganut sistem patrilineal dan matrilineal, dan mereka punya aturan yang ketat sekali untuk keagamaan, karena mereka mempunyai status dalam keagamaan, sehingga mereka ayahnya harus Kohen atau Levi, ibunya juga harus sama, Kohen dan Levi, dan mereka juga dilarang untuk menikah dengan orang-orang convert, janda bahkan nggak boleh. Jadi logikanya mereka ini secara nasab harusnya tertata lah. Nah, kemudian cuman dalam studi statistik oleh Dr. Karel Skorecki ini, mereka dokter ini tidak melibatkan ahli terkait seperti ahli genealogi, antropologi, filologi, sejarah untuk memverifikasi apakah sampel yang dari 188 orang Yahudi ini benar dan valid hingga ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu masalahnya. Sehingga di sini ada kelemahan secara metadata. Sementara terhadap orang-orang Bani Hashim, para orang-orang yang memanipulasi interpretasi tadi, mereka memakai standar skeptis. Mereka tidak mempercayai, mereka meragukan, dan mereka mengambil bulat hasil dari studi statistik ini. Padahal orang-orang Levi ini, secara orang-orang Kohen dan Levi ini secara nasab itu jauh sekali dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu jaraknya dengan zaman kita mungkin sekitar 4.200, 4.000 tahun dari kita. Kalau itu mungkin sekitar 146, 150 generasi dari kita. Sedangkan kita dengan Nabi Muhammad ya sekitar antara 36, 42, sekitar itu. Kenapa kita meragukan yang jaraknya lebih dekat, tapi kita mengambil dan mempercayai bulat-bulat yang jaraknya ratusan tahun, ratusan generasi? Itu satu hal yang aneh. 700 Musa ke Ibrahim. Ya. Tentang asal-usul haplogrup J1, Pak Sugeng. Ini dari mana Pak Sugeng bisa memastikan bahwasanya haplogrup J1 itu adalah haplogrup baginda Rasulullah SAW? Sehingga nanti konsekuensinya kan kata Pak Sugeng, kalau seorang tuh yang mengaku keturunan Nabi ketika dites DNA-nya tidak J1, maka bukan keturunan Nabi. Ya. Tapi yang jadi poin utama pertanyaannya adalah untuk Pak Sugeng dan kawan-kawan, sampel yang diambil sehingga itu bisa digunakan untuk standar DNA identik dengan Rasulullah SAW, itu sampelnya itu siapa yang digunakan, sampel dari mana, kok bisa menetapkan itu adalah haplogrup J1 itu adalah haplogrup identik DNA-nya baginda Rasulullah SAW. Ditunggu Pak Sugeng dan teman-teman yang mungkin pro dengan Pak Imad untuk komentar dan informasinya ya.